Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama Tanah Rabiu. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Intinya kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kali ini kita tetap sharing seputar peternakan bebek telur kembali. Intinya nggak bosan kita untuk berbagi ilmu ataupun bertukar pendapat. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu strategi perawatan bebek telur agar kita bisa memperoleh hasil yang melimpah. Jadi khususnya kita para pemula harus mengetahui ini agar apa yang kita lakukan dapat mengalami keberhasilan. Oke, kita simak videonya. Salam jumpa lagi bersama channel Rabiu. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, untuk kali ini kita tetap sharing-sharing seputar peternakan bebek telur kembali. Intinya kita sebagai peternak bebek telur pemula gak bosan-bosan untuk sharing ataupun berbagi ilmu walaupun sedikit. Intinya apapun yang terjadi, jika teman-teman ada unek-unek bisa tulis di kolom komentar. Jika ada saran bisa teman-teman memberi saran, jika ada kritik bisa teman-teman memberi kritik. Intinya kita di sini tahap pembelajaran, walaupun ilmu dalam beternak bebek telur itu tidak seinstan yang kita bayangkan. Jadi intinya beternak bebek telur itu kita harus tetap sharing, bertukar pikiran. Nggak boleh kita berdiri sendiri tanpa ada relasi dari rekan-rekan yang ahli ataupun yang sudah pengalaman di bidang peternakan bebek telur. Karena banyak peternak bebek telur intinya mengalami peribahasanya yaitu kegagalan ataupun gulung tikar. Untuk kali ini kita akan membahas yaitu strategi perawatan bebek telur agar bisa meraih untung yang melimpah, hasil yang melimpah. Jadi nanti kita bahas masalah strategi ini. Oke, jadi teman-teman, intinya untuk merawat bebek telur memang dibilang susah-susah gampang, karena posisi untuk merawat bebek telur butuh konsisten, apalagi dari strategi pemberian pakan yang betul-betul satu niche ataupun satu jenis sampai dia akhir. Karena yang mempengaruhi keberhasilan dalam peternak bebek telur yaitu selain perawatan, yaitu dari segi pakan yang harus betul-betul konsisten, nggak boleh dicampur-campur, ganti-ganti. Intinya itu bisa mempengaruhi produksi telur itu sendiri. Jadi untuk teman-teman, khususnya kita para pemula untuk memulai peternak bebek telur, makanya kita harus betul-betul memperhatikan apa yang diperlukan oleh bebek telur demi kebutuhan untuk bebek telur itu bisa berproduksi stabil selama satu periode. Karena posisi setelah dia periode kedua, intinya memang bebek itu mengalami penurunan, yaitu faktor alam, yaitu faktor dia umur. Makanya banyak kejadian rontok bulu sebelum waktunya itu adalah salah perawatan. Intinya jika kita memelihara bebek telur, yaitu kan ini sistem kering, sistem intensif. Makanya tergantung teman-teman ingin memelihara bebek melalui kandang full intensif ataupun semi intensif. Makanya untuk peternak bebek telur kering, kita kan intinya bebek itu berdasarkan ilmu biologi, bebek itu terlahir dia hidup di air karena di kakinya itu ada selaput untuk berenang. Makanya untuk para ahli itu bisa memberi saran ataupun menciptakan pakan untuk bebek itu bisa dikandangkan. Intinya bisa membantu para pekerja yang ada kegiatan lain bisa beternak bebek telur, yaitu dengan cara melalui kandangkan. Sedangkan kalau untuk bebek angon itu jika ada kegiatan kita yang lain, kita nggak akan sempat untuk memelihara bebek petelur. Makanya untuk
peternak bebek petelur kering ini kita harus betul-betul memperhatikan, karena anggaran yang kita keluarkan besar ya, kita harus memikirkan juga perawatannya. Jangan kita beranggar modal besar tapi kita nggak mau betul-betul memperhatikan ataupun konsisten untuk merawatnya. Makanya itu banyak terjadi para peternak telur pemula. Dasarnya dia memang pemula, cuma dia beranggarkan modal, yaitu langsung dia memelihara bebek telur kisaran dia misalnya 500-an ekor, padahal dia tidak mengantongi ilmu. Yang jelas itu akan mengalami kegagalan ataupun kehancuran. Oke teman-teman, jadi khususnya para peternak bebek petelur pemula, inti dari permasalahan ini untuk perawatan, strategi perawatan yang paling penting yaitu kita menghindari bebek telur kering ini dari air. Karena posisi kalau udah bebek telur kering dia memang harus anti air. Jangan sampai bebek telur kehujanan, yang pasti kandang itu harus rapat, tidak bocor. Pakan harus standby terus. Makanya kalau menggunakan pakan jadi itu kalau bisa standby, tempat pakan jangan kosong. Seandainya bebek telur 100 ekor membutuhkan 13 kg ya, kita kasih 20 kg nggak jadi masalah, itu nggak akan habis itu. Karena posisi kalau pakan jadi kering ini dia tidak akan basi. Beda kita dengan pakan campuran, yaitu menggunakan dedak ataupun nasi aking, habis itu dicampur air, habis itu dikasih protein konsentrat. Jadi kalau untuk kita berikan itu harus habis 1 hari. Makanya konsisten kita dari segi perawatan itu mempengaruhi keberhasilan kita dalam peternak bebek telur. Karena banyak kita terlena, kita hanya ingin meraih telurnya saja tanpa ada perhatian, tanpa ada kasih sayang sama binatangnya. Yang jelas itu binatang bebek telur itu bisa mempunyai feeling. Intinya kita akan mengalami kerugian kalau kita tidak memperhatikan bebek telur, hanya sekedar meraih untung aja, tidak memikirkan perawatan. Oke, jadi kesimpulan dari video ini, intinya teman-teman untuk memulai peternakan bebek telur kering, yang pasti teman-teman harus konsisten dari segi perawatan maupun dari segi pakan, harus satu jenis. Untuk masalah kebersihan kandang harus rutin, minimal dia 3 hari sekali. Untuk tempat minum harus setiap pagi ataupun sore hari dibersihkan, karena posisi bebek telur ini membutuhkan tempat yang nyaman. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Intinya teman-teman jika ingin beternak bebek telur, konsisten dari segala hal, dari segi perawatan harus konsisten, dari segi pemberian pakan harus satu jenis sampai akhir, jangan sampai berubah. Oke, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman sekalian.